kerja sama. Oh, siap Pak Tafsir. Tidak boleh hanya sama-sama kerja. Oh iya, betul. Apalagi sama-sama tidak bekerja. Siap Pak Tafsir. Sama-sama bekerja aja itu belum ideal. Betul Pak. Apalagi sama-sama tidak bekerja. Podcastmu, ngobrol asik bersama Lazismu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama podcast Lazismu. Seperti edisi biasanya bersama saya Roni yang akan mendampingi podcast hari ini. Hari ini kita edisi yang sangat spesial. Kita berada di Resto Dapur Leli yang ada di pusat Sragen. Jadi mungkin ketika ada para pendengar atau pemirsa podcast, kalau seandainya mungkin main di Puro Sragen bisa mampir di Dapur Leli. Oke, hari ini kita kedatangan tamu spesial. Beliau Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah bersama dengan Bapak Haji Tafsir MAG. Assalamualaikum Pak Tafsir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Tafsir? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat semuanya. Amin. Siap. Pak Tafsir, mohon maaf mengganggu Pak. Jadi nanti insya Allah saya ingin diskusi Pak Tafsir Boleh. tentang, ya kebetulan kan momen masih milad ya, Pak Tafsir ya. Kita ingin nanti mungkin bisa kita sharing Pak Tafsir tentang fenomena yang sudah 109 tahun Muhammadiyah ini kan banyak aum ya Pak Tafsir. Ada yang besar, juga ada yang sedang, dan juga ada yang menengah ke bawah Pak Tafsir. Nah mungkin nanti bisa kita sharing Pak Tafsir sekiranya bagaimana sih Pak Tafsir selaku Ketua Pimpinan Wilayah Jawa Tengah memberikan arahan gitu sehingga aum itu benar-benar bisa berjalan secara baik semuanya gitu Pak Tafsir. Silakan Pak Tafsir. Ya, terima kasih. Jadi di Muhammadiyah itu ada 3 pilar penting. 3 pilar Pak? Ya, ada jamaah, ada jamiah, dan amal usaha Muhammadiyah. Amal usaha Muhammadiyah. Ya. Ketiganya itu harus sinergi. Ketiganya harus kerjasama. Oh siap Pak Tafsir. Tidak boleh hanya sama-sama kerja. Oh iya, betul. Apalagi sama-sama tidak bekerja. Siap Pak Tafsir. Sama-sama bekerja aja itu belum ideal. Betul Pak. Apalagi sama-sama tidak bekerja. Oh gitu. Ya, yang ada adalah di samping mereka saling bekerja, juga harus ada kerjasama antar komponen yang ada di Muhammadiyah. Saling keterikatan gitu Pak Tafsir. Ya, antara jamaah, jamiah, dan amal usaha Muhammadiyah. Kemudian setelah sinergi di antara ketiganya, kemudian yang sesama pun juga harus saling bersinergi. Siap. Yang sekarang kita dengungkan dengan istilah ta'awun. Ya, antara aum yang sudah besar dengan aum yang masih kecil. Itu saling membantu gitu Pak Tafsir. Karena kita tidak bisa kemudian aum berjalan sendiri. Di samping ditopang oleh jamaah dan jamiah, juga ditopang oleh aum yang sudah besar. Aum yang sudah besar. Dan di antara komponen di luar aum, tapi komponen perserikatan yang bisa menjembatani antara aum besar dan aum kecil adalah lazismu. Lazismu ya. Karena apa? Karena biasanya aum yang besar itu sudah punya KL. Kantor layanan. Kantor layanan. Ya insya Allah penggalangannya, pengumpulan ZIS-nya itu juga besar. Sehingga dari ZIS inilah yang kemudian bisa menopang aum yang masih kecil dalam bentuk di samping tasarruf juga yang kita sering sebut sebagai dana ta'awun. Itulah lazismu begitu punya peran strategis untuk menjembatani antara aum yang besar dan aum yang masih rendah atau yang masih kecil. Itu siap. Berarti memang ini keberadaan kantor layanan lazismu di aum yang besar itu memang menjadi sangat penting ya Pak Tafsir ya? Ya, luar biasa. Jadi di samping lazismu yang dimana KL yang besar memiliki potensi pengembangan ekonomi, juga untuk mengangkat aum yang masih kecil, memberdayakan aum yang masih lemah, kemudian mengangkat aum yang masih dalam tanda kutip di bawah gitu. Itu diangkat paling nggak bisa sampai level menengah gitu. Pak Tafsir. Sehingga lazismu luar biasa, di samping untuk ta'awun, pemberdayaan, juga untuk pengembangan ekonomi. Siap. Nah mungkin gini Pak Tafsir, ketika memang posisi lazis di situ kantor lainnya itu bisa untuk membantu, bisa sebagai jembatan ya Pak Tafsir, bagi yang aum besar sama aum yang kecil. Nah
Sekiranya Pak Tafsir, mungkin arahan apa yang bisa dilakukan Nyun Sewu mungkin Pak Tafsir aku ketua pimpinan wilayah Jawa Tengah itu untuk mengakomodir aum yang sangat besar sekali dengan yang kecil itu bagaimana? Kadang kan mungkin komunikasi kadang kan yang di bawah itu ada kayak miss gitu. Komunikasi yang kadang kurang lancar. Betul Pak Tafsir. Kemudian ego sektoral Betul. yang masih terjadi. Nah gimana Pak Tafsir? Karena bagaimana kan Muhammadiyah itu kan civil society. Iya. NGO, bukan pemerintah. Betul Pak Tafsir. Kadang kekuatannya itu kekuatan yang dari bawah. Iya. Nah, kekuatan dari bawah kadang tidak bisa kemudian didikte dari atas. Betul Pak Tafsir. Saya merasakan itu. Ya, yang seperti ini kadang menjadi penguasa kecil di tempat-tempat yang basah. Betul, gitu kan. betul Pak Tafsir. Inilah pentingnya perserikatan, bagaimana mengordinir, menjembatani di antara gejala-gejala ego sektoral tersebut. Siap. Maka Muhammadiyah perserikatan harus turun tangan. Bagaimana memediasi di antara aum-aum yang mungkin terjadi ego sektoral tadi. Iya. Maka itulah yang kemudian Muhammad Jawa Tengah itu membangun konsep namanya konsep dana ta'awun. Dana ta'awun, Ya, siap. sehingga aum yang besar atau aum yang dapat proyek besar. Iya betul. Kadang-kadang kan aum dapat proyek dari pemerintah maupun dari itu juga harus ingat bahwa di tempat lain masih ada aum yang masih lemah. Oke. Maka ini biasanya yang menjadi kontrolnya itu perserikatan. Kontrolnya perserikatan, Ya, betul. jadi perserikatan atau jamiah tadi harus turun. Siap. Bagaimana membuat harmoni di antara aum yang masih kecil dengan aum yang besar, dan salah satu jalan menuju harmoni adalah ta'awun itu. Ta'awun, siap. Dana ta'awun. Dana ta'awun bisa menyembangatani untuk bisa membantu yang dana amat ta'awun bisa diperoleh dari lazis atau KL aum yang besar, bisa aja dari proyek-proyek yang bisa jadi mereka aum besar kadang-kadang dapat proyek dari mana gitu. Nah itu harus ingat sebagian dananya untuk menjadi dana ta'awun pada aum yang masih kecil. Dengan cara ini maka semuanya bisa terberdayakan. Siap. Dan kita tahu bahwa Muhammadiyah kan sekarang andalan amunisinya itu ada di lazismu. Oh gitu. Iya, jadi lazismu sekarang menjadi amunisinya Muhammadiyah. Oh gitu. Ya, jadi amunisi Muhammadiyah salah satu yang paling pokok adalah lazismu. Keberadaan lazismu, Ya. siap. Dan kita tahu kan setelah Muhammadiyah kuat di bidang pelayanan kesehatan, kuat di bidang pendidikan, memasuki abad kedua kan sekarang kita membangun pilar ketiga yaitu ekonomi. Nah, ekonomi penopangnya juga salah satunya adalah lazismu. Karena dari lazismu kita memperoleh dana, dari dana itu kemudian bisa ditasarufkan untuk pemberdayaan ekonomi. Oke, siap. Sehingga menarik. Dana lazismu tidak hanya bersifat konsumtif, tapi bersifat produktif. Tidak hanya bersifat pragmatis, fungsi saat langsung habis gitu ya Pak? Tetapi ibaratnya kita memberi kail kepada seorang sehingga dari kail itu dia bisa mencari ikan, sehingga tidak selesai sampai ikan habis, tapi bagaimana diberi alatnya bisa biar mancing terus gitu ya Pak Tafsir ya? Ini konsep kita sekarang ini. Sehingga lazismu menjadi tidak hanya sekedar persoalan kewajiban, tapi bagaimana mengangkat kekuatan ekonomi di Muhammadiyah. Siap. Menarik sekali Pak Tafsir. Ternyata kan memang mungkin dulu kita pemahaman gitu, KL-nya itu rata-rata diberikan kepada perorangan gitu ya Pak. Ternyata sekarang pun bisa itu KL-nya diberikan kepada kelembagaan sehingga nanti bisa membantu yang kecil. Siap Pak Tafsir. Menarik. Nah, ini pesan dari Pak Tafsir, ternyata memang keberadaan lazismu di aum itu menjadi kekuatan atau jembatan ya Pak Tafsir. Jembatan untuk bisa mengangkat aum-aum yang skalanya masih kecil gitu kan. Sehingga nanti nilai ta'awunnya itu ada ya Pak Tafsir. Sehingga tidak ada, mohon maaf, ego sektoral yang besar merasa besar, kecil merasa kecil. Siap tambahan Pak Tafsir ini gini. Ketika memang ada pilar ekonomi ya Pak Tafsir. Lah mungkin kan kadang-kadang ketika memang kita perlu ya Pak Tafsir, mungkin perlu tidak sih Pak Tafsir ketika mungkin pimpinan daerah gitu berkumpul dulu, kita membahas bareng konsep ta'awun yang real itu seperti apa, atau ada contoh-contoh yang bisa kita terapkan gitu Pak Tafsir? Ya, tentu biasanya suatu itu berawal dari kejadian yang tidak formal. Kejadian tidak formal. Kejadian yang tidak formal, tapi ternyata itu berdampak positif
lalu yang tidak formal itu kemudian menjadi bahan diskusi, akhirnya diformalkan menjadi sistem. Siap. Nah, tahun ini kan awalnya juga kita terinspirasi dari beberapa sekolah kita, Iya, Pak Tafsir. beberapa rumah sakit kita itu dapat bantuan dari funding, Andi? ya dari luar negeri, Oh, dari luar dalam negeri. Siap. yang itu nilainya besar sekali sampai miliaran. Maka mereka kita kumpulkan, para direktur rumah sakit, para kepala sekolah kita kumpulkan. Saudara dapat proyek sekian nilai rupiah sampai miliaran. Iya, Pak Tafsir. Harus ingat kepada kaum kita yang masih kecil-kecil. Oh, iya. Tolong sisihkan sebagian kekayaan yang saudara miliki Siap, Pak Tafsir. yang dikoordinir oleh Lazisme. kalau yang pendidikan oleh Didasmen. Oh, di Dasmen ya. Iya. Kalau yang kesehatan oleh MPKU. MPKU. Tapi tetap nanti dalam naungan dan koordinasi Lazismu Siap. untuk disalurkan kepada AUN yang masih kecil. Iya. Awalnya hanya kasus kecil gini. Betul, Pak Tafsir. Jadi ada peristiwa ini, kemudian kita kumpulkan kepala sekolah, kita kumpulkan para direktur rumah sakit yang baru dapat bantuan dari berbagai funding itu. Akhirnya sekarang kasus ini kemudian menjadi sistem. Oh, Kita formalkan Siap, Pak menjadi sistem di Muhammadiyah Jawa Tengah. Bagaimana ada dana ta'awun yang dikumpulkan dari berbagai AUN besar, Iya. kemudian menjadi satu kumpulan dana yang dikoordinir oleh misalnya kesehatan oleh MPKU, pendidikan oleh Didasmen, tapi tetap dalam koordinasi Lazismu. Siap. Yang sewaktu-waktu dibutuhkan ketika AUN kecil ini dalam kondisi kesulitan, Iya. atau AUN yang baru berdiri mengalami kesulitan. Siap. Kita bisa membantu sekolah yang kena korban tanah longsor, Oh, paham. sekolah yang rusak, Siap. rumah sakit yang baru berdiri, yang belum mampu membiayai operasional rumah sakit, kita bantu dari dana itu. Dana ini. Sehingga Siap. kasus yang tadinya tidak formal kita formalkan menjadi konsep dana ta'awun di Muhammadiyah Jawa Tengah. Siap, Siap. Ya, Siap. kita di awalnya dari rumah sakit, kemudian kita formaliskan menjadi sistem organisasi. Sistem organisasi. Ya, mudah-mudahan ini ke depan akan menjadi sistem yang benar-benar mapan, Siap. sehingga persyarikatan lewat Lazismu, lewat majelis yang ada itu punya semacam dana cadangan. Oh iya. Ya, dana cadangan yang sewaktu-waktu dibutuhkan untuk membantu AUN yang bermasalah, mungkin karena bencana alam, Iya. mungkin mengalami kerusakan, mungkin mengalami kemunduran pendapatan. Betul. Ya kan? Iya. Seperti COVID ini kan berapa Banyak. sekolah yang kemudian mengalami pengurangan pendapatan. Iya, karena Itu butuh dana dari seperti ini. Dan sekali lagi ini ke depan kan naungannya tetap Lazismu. Iya. Dana ta'awun dari AUN besar kepada AUN kecil, tapi tetap dalam kondisi Lazismu. Siap. Tahun inilah yang saya kira ini sudah menjadi kultur karakternya Muhammadiyah. Iya. Karena tahun sebenarnya bagian dari ekspresi teologi Al-Ma'un kan. Oh, Masya Allah. Jadi ini kan ekspresi dari teologi Al-Ma'un Iya. yang sudah menjadi karakter Muhammadiyah sejak awal berdiri. Iya. Sampai kapanpun saya kira ini bagian dari karakter Muhammadiyah. Iya. Maka karakter yang baik ini itu bisa mengkristal menjadi sunnah. Oh, Menjadi sunnah Muhammadiyah. Sunnah Muhammadiyah. Ya. Jadi menjadi sunnah Muhammadiyah, menjadi tradisi. Tradisi berbagi Ya, gitu ya. menjadi tradisi, menjadi Kebanggaan. kebiasaan Kebiasaan. Muhammadiyah. Oke. Sehingga kalau saya sebut inilah bagian dari sunnah Muhammadiyah. Sunnah Muhammadiyah, Mas. Ya. Ini terobosan baru Sunnah Muhammadiyah. Ya. Siap, Pak Tafsir. Ya. Ya. Itu tadi dapat pesan banyak dari Pak Tafsir. Ternyata memang di abad kedua pun ta'awunnya itu masih ada di Muhammadiyah, bahkan lebih gencar gitu ya Pak Tafsir. Ya. Tidak terus karena sudah satu abad terus berkurang ya Pak Tafsir. Ya. Ternyata justru ini malah kita gelurakan kembali. Ya. Siap. Mohon maaf Pak Tafsir, kayak satu aja saya menggelitik sekali Pak Tafsir. Ini mungkin fenomena banyak gitu yang mungkin saya ingin tanyakan. Gini Pak Tafsir, di Muhammadiyah itu kan mohon maaf banyak yang wakaf tanah gitu ya Pak Tafsir. Nah kadang kan ada yang awalnya menggunakan wakaf Muhammadiyah untuk mendirikan mohon maaf amal usaha misalnya Pak Tafsir. Nah kadang-kala ketika memang amal usaha itu sudah besar, kadang itu terus lupa bahwasanya ini tuh wakafnya dari Muhammadiyah gitu. Ya, gimana ya. Pak Tanggapannya Ya. Pak Tafsir? Jadi sekali lagi salah satu sifat manusia adalah
lupa Lupa. khilaf gitu ya. Jadi apa namanya, salah satu sisi negatif manusia kan makhluk dualisme moral. Dualisme moral. Iya, antara lupa dan ingat, antara baik dan buruk, Oh iya. antara taat dan maksiat. Siap. Itu selalu manusia di antara itu. Iya. Itulah maka sangat memungkinkan apa yang tadi saudara sampaikan. Maka yang tidak boleh lupa adalah kita punya alat yang namanya nahi mungkar. Nahi mungkar. Kita punya alat yang namanya kontrol. Kontrol. Kita punya instrumen namanya saling memperingatkan, sehat menasehati. Siap. Itulah maka menjadi tugas pimpinan persyarikatan. Iya. Salah satunya adalah tugas kontrol. Tugas kontrol. Tugas pengawasan, Iya. tugas memperingatkan, tugas memediasi Siap. ketika ada orang-orang yang lupa untuk diingatkan, Siap. orang-orang yang maksiat untuk diingatkan supaya menjadi taat, Siap. orang yang berbuat buruk menjadi berbuat baik, orang yang berbuat jahat supaya beralih menjadi berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tugas pimpinan. Tugas pimpinan. Maka sekali lagi, kalau ada orang yang lupa terkait dengan pemanfaatan wakaf, itu tugasnya persyarikatan Untuk mengingatkan. mereka. Ya, untuk mengingatkan mereka, untuk memediasi mereka, untuk dalam tanda kutip mengontrol mereka. Siap, alhamdulillah, siap. Terima kasih Pak Tafsir. Sama-sama. Ya, itu tadi ternyata yang terakhir memang ini menjadi gejolak Pak Tafsir. Saya sampaikan juga mumpung ketemu Pak Tafsir. Jadi fungsinya nanti persyarikatan di tingkat daerah atau PDM-nya gitu mengingatkan ketika mungkin ada kaum yang sudah mulai lupa gitu ya Pak Tafsir. Siap. Ya, terima kasih Pak Tafsir. Sehat selalu. Insya Allah ketemu kembali gitu Pak Tafsir. Sehat semuanya. Siap, amin. Oke. Hari ini alhamdulillah sudah selesai kita podcast hari ini. Jangan lupa bagi pemirsa yang belum subscribe, silahkan subscribe. Ketika like silahkan like, dan komentar yang positif jangan lupa di share ketika memang dirasa konten ini baik, sehingga nanti kami kedepannya bisa tambah semangat lagi buat konten-konten berikutnya. Terima kasih. Hairul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcastmu, ngobrol asik bersama Lazismu.